Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Legend yang dirilis pada tahun 2024. Oke lah, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miripkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han, pasukan kavaleri Hun yang tangguh berulang kali menyerbu daratan tengahan dan bisa menguasai wilayah Hexe. Menurut Kaisar, pasukan kavaleri Han perlu diperkuat lagi. Oleh karena itu, para perwira bernama Huo Kubing, Zhao Zhan, dan Hua Jun pergi ke wilayah Hexe untuk mengamati musuh dan mencari kuda yang bagus. Setelah sampai di sebuah hutan dan istirahat, salah seorang perwira melihat ada seorang gadis yang dikejar rombongan orang. Dari atas pohon, Huo memperingatkan Hua Jun yang ada di bawah jika ada pasukan Hun. Setelah itu, Hua Jun pun mencoba melindungi si wanita, lalu melawan para pasukan Hun bersama dengan Huo. Setelah memenangkan pertempuran itu, mereka didatangi kelompok lanjutan yang sedang menyusul. Karena panahnya mau habis, Hua Jun pun menjadi khawatir. Mereka lalu memutuskan untuk kabur dengan dua arah yang berbeda, di mana Huo ke kiri dan Hua Jun yang menyamar menjadi si wanita pergi ke kanan. Ternyata si wanita dibawa oleh Huo dengan sembunyi di bawah kuda. Mereka masing-masing dikejar dua kelompok pasukan Hun. Hua Jun dengan keahlian memanahnya melesatkan senjatanya untuk menyerang pasukan Hun. Karena ternyata bukan si wanita, para pasukan Hun berhenti mengejar Hua Jun. Sementara itu, Huo tengah kerepotan dikejar pasukan Hun yang lain dan lalu memutuskan untuk melompat melintasi jurang. Setelah berhasil lolos dan berkumpul, Hua Jun memberikan kudanya yang bernama Leonardo kepada si wanita agar dia bisa kabur. Huo lalu memegang bunga dan dandelion yang kemudian ditiup Hua Jun. Ternyata itu adalah sebuah mimpi. Orang yang seperti Huo itu langsung bangun dan mendekati Leontin yang dia selidiki. Di mana dalam mimpinya Leontin itu kepunyaan si wanita yang bernama Meng Yun. Lelaki yang ternyata adalah seorang profesor itu kemudian didatangi asistennya untuk mengabarkan temuan fosil kuda yang ternyata berdarah panas. Mereka juga heran karena Leontin relik milik suku Hun bisa berada di kuda milik kerajaan Han. Si profesor lalu menyuruh asisten pria itu untuk melanjutkan penelitiannya. Sementara itu di masa silam, Meng Yun diberi liontin Gyo oleh dukun agung. Kata si dukun, liontin itu sangat berkah untuk tanah yang dia tinggali. Si dukun juga berharap jika Meng Yun bisa meneruskan perjuangannya menjadi dukun. Setelah itu, dukun agung keluar dan bertemu putra mahkota. Di sana, putra mahkota bilang untuk membawa sesembahan ke tempat suci dan memohon agar didoakan mengenai kesembuhan sang ayah. Setelah itu, dukun agung pun pergi. Namun baru saja dia pergi, dia berpapasan dengan kelompok kavaleri pasukan Hun. Ternyata kelompok itu dipimpin oleh putra mahkota pertama Hun. Dan dia kemudian menemui ayahnya yang sakit-sakitan. Putra mahkota Hun cerita jika dia telah menghabisi perkampungan Han dan mendapat harta jarahan yang melimpah. Untuk keberhasilannya itu, dia meminta sesuatu kepada ayahnya, yaitu bisa mengawini Meng Yun. Mendengar hal itu, sang ayah jadi kaget karena dia sudah menjodohkan Meng Yun dengan adik putra mahkota. Sebagai gantinya, Kaisar Hun akan memberikan semua wanita Han yang dia tangkap untuk anak pertamanya itu. Meskipun agak kecewa, putra mahkota tak berani melawan sang kaisar. Sang kaisar pun lalu berpamitan tidur karena sudah tak enak badan. Di sisi lain, Meng Yun akan menghabisi Kaisar Hun untuk membalaskan dendam sang ayah. Dia lalu menyuruh ibunya menunggu di tempat lain. Meng Yun langsung masuk tenda. Tanpa dia ketahui, putra mahkota pertama melihat gerak-geriknya.
Di saat di dalam, Meng yang melihat raja sedang sakit parah malah disuruh si raja menghabisinya. Namun ternyata itu hanyalah tipuan. Lalu datang putra mahkota pertama yang menyuruh Meng pergi menyelamatkan diri bersama ibunya. Sementara itu, si adik putra mahkota masuk ke dalam karena mendengar ayahnya memanggil-manggil. Dan kemudian si kakak dendam karena dia yang melakukan peperangan demi ayahnya malah tak dipilih sebagai penerusnya. Untuk itu, si kakak lantas menghabisi si ayah juga. Setelah kejadian itu, si kakak melempar tuduhan kepada Meng Yun sebagai orang yang menghabisi keluarganya. Kembali ke masa sekarang, Profesor menghadiri makan malam eksklusif bersama seorang anak yang baru saja menemukan Liontin Hun bersejarah. Malam itu, acara menjadi semakin meriah dengan penampilan para penari penghibur. Sorotan utama jatuh pada Shinran, asisten profesor yang biasanya sederhana, namun kali ini tampil mempesona. Rupanya, Shinran ingin menyenangkan Wang Jing, asisten profesor pria yang telah mencuri hatinya. Sementara itu, di waktu yang sama, namun di masa silam, Kavaleri Han bertemu kembali dengan Meng Yun yang sedang menari dengan pedangnya. Meng Yun mengungkapkan jika dia menunggu ibunya. Namun kehadiran Dukun Agung dan rombongannya mengubah situasi. Dukun Agung membawa kabar buruk jika putra mahkota Hun telah menyandera ibu Meng Yun untuk memaksa Meng Yun menikah dengannya. Meng Yun teringat pesan ibunya untuk tak mengulangi kesalahan masa lalunya. Dengan hati berat, Meng Yun meminta izin undur diri dari Huo dan Hua Jun untuk menyelesaikan urusan keluarganya. Di masa sekarang, Wang terbangun dan mengungkapkan kepada profesor tentang mimpinya tadi. Namun profesor menyuruhnya untuk menemui Shinran. Karena dia sudah susah payah berdandan malah ditinggal bubuk oleh dirinya. Esok harinya, Profesor menghadiri acara di museum, di mana koleksi kuda-kuda kuno dipamerkan. Menurut data museum, kuda-kuda tersebut merupakan hasil perawatan Huo Kubing yang dimaksudkan untuk pasukan kavaleri melawan pasukan Hun. Profesor kemudian membagikan pengetahuannya tentang Huo Kubing, seorang jenderal legendaris yang ikut pamannya menyerang pasukan Hun. Dengan 800 pasukan, Huo melancarkan serangan strategis dari belakang dan mencatatkan kemenangan gemilang. Konflik Han dan Hun berawal di saat suku Hun menyerang desa di wilayah Han. Hal itu membuat warga desa Han meninggoy mengenaskan. Melihat itu, Wei Qing paman Huo Kubing dan Huo Kubing langsung pergi mengejar pasukan Hun. Sesamanya di kampung suku Hun, paman Wei Qing menyuruh Huo, Zhao Zhan, dan Hua Jun untuk menyerang dari 3 arah, supaya pihak Hun jadi kerepotan. Di momen itulah pertemuan antara Hua Jun dan kudanya bernama Leonardo terjadi. Namun sebelum penyerangan di perkemahan suku Hun, ternyata sedang ada pesta. Yang mana hal itu karena putra mahkota akan mengawini Meng Yun. Hua Jun kemudian menyerang menggunakan panahnya dan membebaskan Leonardo serta semua kuda yang ada di kandang suku Hun. Para prajurit Han kemudian langsung menyerang tenda-tenda serta prajurit suku Hun. Dan tak lupa juga mereka membebaskan tawanan dari wilayah Han. Sementara itu, putra mahkota yang sedang berduaan dengan Meng Yun tiba-tiba didatangi Huo Kubing. Para prajurit yang mendengar ada musuh masuk mencoba melawan Huo, namun ditendang oleh kudanya. Di luar, Hua Jun sedang melawan para prajurit dengan panah andalannya. Hal yang sama juga sedang terjadi di dalam tenda. Sang putra mahkota pertama sedang bertarung melawan Huo Kubing dengan sangat ganas. Di sela mereka bertarung, Meng Yun punya kesempatan untuk kabur dari sana. Beberapa saat bertarung, Huo bisa melemparkan si putra mahkota dengan tendangan kudanya. Namun di saat itu, si putra mahkota diselamatkan para prajuritnya. Di sisi lain, Hua Jun tengah beraksi dengan busur panahnya. Dia yang sedang terdesak lalu memanggil Leonardo kudanya untuk membantunya. Di tenda Hun yang lain, Meng Yun berhasil menyelamatkan ibunya dari tawanan putra mahkota. Namun sayangnya, si putra mahkota datang untuk menghabisi Meng Yun. Melihat hal itu, ibu Meng Yun pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Meng Yun. Sebelum meninggoy, ibu Meng Yun berpesan agar anaknya itu kembali ke negeri Han dengan selamat.
Setelah peristiwa itu, di depan makam ibunya, Meng Yun cerita jika ayahnya Meng Yun adalah Jenderal Hun yang berjanji setia kepada Han. Meng Yun pun cerita panjang lebar tentang kisah hidupnya. Setelah itu, Meng Yun diajak Huo kembali ke Han dan diajak melatih kuda perang bersama. Mereka pun akhirnya bersama-sama berlatih dan anu kuda bersama-sama. Itulah ceritanya, Wan. Kembali ke masa sekarang. Setelah profesor menceritakan kisah Huo Kubing dan Hua Jun, temannya yang pengembang game bertanya, apakah emas-emas di museum ini berasal dari kuil suci suku Hun? Profesor pun menjawab jika lokasi kuil suci itu masih misterius dan belum ditemukan. Teman pengembang game itu kemudian memberitahu jika dia memiliki teman sarjana perdukunan yang ahli sejarah suku Hun. Mungkin dia bisa membantu. Katanya dia ingin mengundang profesor dan teman-temannya untuk bertemu dengannya di suatu hari nanti. Esok harinya, Wang pergi menemui profesor. Saat itu mereka heran karena wanita yang ada di foto sama dengan yang ada di mimpi mereka. Setelah berbincang-bincang, Wang lalu pergi menemui Shinran. Di sana, Wang yang kaku lalu memberikan Shinran emas. Kembali ke masa silam, Wan. Hua Jun yang ingin berkeluarga memberikan gelang emas kepada Meng Yun sebelum peperangan dimulai. Namun, Meng menolaknya dan bilang jika Hua Jun harus memberikannya kepada orang yang paling berharga buatnya. Hua Jun yang agak kecewa lalu bilang agar Meng menyimpannya sebentar. Di saat dia kembali dengan selamat, dia akan mengambilnya kembali. Sementara itu di masa sekarang, Profesor, Shinran, Wang, dan si pembuat game menemui orang yang dimaksud. Si profesor lalu memberikan liontin Gyo yang dia temukan. Katanya, setelah menemukan itu, Profesor dan Wang malah bisa bermimpi seperti kembali ke masa lampau. Pria yang bernama Herbert, lulusan Universitas Perdukunan itu, lalu menjelaskan jika benda-benda seperti liontin Gyo serta kristal di tongkat dukun bisa membuat mereka berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggoy. Herbert kemudian mengajak mereka untuk bermeditasi, dan akhirnya mereka dibawa menuju ke masa lampau. Di masa itu, jenderal sedang memeriksa para prajurit yang tengah terluka akibat peperangan, yang dimana mereka telah mengalahkan 6 suku Hun. Setelah itu, datang kabar bahwa ada 2 suku tengah bergabung untuk menyerang Han, dan jumlahnya tak main-main, sekitar 10.000 orang. Huo lalu memberi saran untuk kembali ke Han dengan melewati jalan memutar yang ada. Namun, si jenderal malah memerintahkan untuk bersiap perang. Dan dengan resimen pedang ganggang cincin, Huo Kubing disuruh untuk memegang peperangan itu. Huo Kubing lalu memilih prajuritnya, di mana pilihan Huo adalah prajurit yang tak punya anak dan istri, dan juga bukan anak tunggal dalam keluarga. Karena misinya kali ini adalah maju pertama melawan musuh. Mendengar itu, Meng Yun pun lalu menghentikan Huo Kubing yang mau berangkat. Dia lalu memberikan liontin gioknya kepada Huo. Liontin itu adalah jimat keselamatan dari dukun agung untuk Meng Yun. Dan sekarang, Meng Yun memberikannya kepada Huo agar Huo bisa pulang dengan selamat. Akhirnya, pertempuran antara 2 kubu pun dimulai. Di sisi Han, prajuritnya tengah kalah jumlah dibanding musuh yang bergabung. Namun, mereka punya senjata andalan, yaitu resimen pedang ganggang cincin yang dipimpin oleh Huo Kubing. Di saat akan menyerang pihak Han, musuh dihalau oleh jerami yang dibakar, sehingga mereka terhenti. Huo Kubing dan pasukannya lalu mengambil jalan memutar dan menyerang mereka. Setelah serangan itu, pihak musuh yang dihadang api mengambil jalan berbelok sebelahnya. Namun, pihak Han sudah menyiapkan serangan lanjutan berupa rentetan panah beruntun. Setelah itu, mereka pun akhirnya saling bertatap di medan perang. Dalam peperangan itu, pihak Han sedikit lebih unggul dibanding pihak musuh. Bahkan, Jenderal Han bisa menghabisi salah satu pembesar suku musuh dan lanjut menyerang mereka. Pihak musuh lalu memutuskan untuk mundur. Sementara itu, Huo Kubing yang tengah mengejar putra mahkota Hun sendirian malah tertangkap oleh mereka. Dan jimat yang Meng Yun berikan tak sengaja terjatuh.
Beruntungnya Huo yang akan dieksekusi diselamatkan Hua Jun yang mengendarai Leonardo. Huo Kubing kemudian mengeluarkan jurus pedang-pedangnya agar bisa lolos dari jerat tali musuh. Di sisi lain, Hua Jun yang juga tengah bertarung tak sengaja terkena tebasan musuh. Kemudian, Huo Kubing akhirnya bisa mengambil kembali jimat pemberian Meng Yun. Di lain pihak, Hua Jun yang tengah terluka bisa menghabisi prajurit dengan busur panahnya yang dia pentalkan. Hua Jun dan Huo Kubing sama-sama berjuang untuk menghabisi musuh yang tersisa. Hingga akhirnya, Huo Kubing bisa berduel 1 lawan 1 dengan putra mahkota Hun. Sayangnya, Huo yang tengah berduel didatangi musuh lain yang tak dapat dikalahkan Hua Jun. Dan akhirnya dia pun bisa terkena serangan. Alhamdulillah, dengan sisa kekuatannya Hua Jun mengambil anak panah dan menembakkan kepada putra mahkota Hun. Namun tidak kena, tapi terkena orang yang menahan Huo Kubing. Setelah itu bala bantuan Han pun tiba. Hal itu membuat putra mahkota Hun tak jadi menghabisi Huo yang tengah terluka parah. Huo Kubing dan Hua Jun pun akhirnya dibawa pulang menuju divisi medis. Di sana, Meng Yun mendatangi dan memeriksa Huo yang ternyata terkena senjata beracun. Meng Yun lalu menyedot racun itu dan membuangnya sebagai bentuk pertolongan pertama. Kata Meng, itu racun khusus Hun yang hanya dukun agung yang punya penawarnya. Meng lalu pergi mencari penawar itu. Sementara Huo yang tengah merasa hidupnya tak lama lagi menyuruh Hua Jun untuk melindungi Meng Yun. Meng dan Hua Jun akhirnya pergi mencari penawar untuk Huo Kubing. Ternyata tempat yang dicari-cari adalah kuil suci yang selama ini dirahasiakan. Namun di saat itu Meng ingin pergi sendiri karena orang luar tak diperbolehkan masuk ke kuil tersebut. Setelah mendapat penawarnya, Meng memberikannya kepada Hua Jun untuk dia berikan kepada Huo Kubing. Sedangkan Meng akan tinggal di kuil karena dukun agung membutuhkannya. Tak lupa gelang pemberian Hua Jun Meng kembalikan karena saat berpisah telah tiba. Di saat Hua Jun pergi, tak lama kemudian datanglah putra mahkota Hun beserta pasukannya yang mencari kuil suci para dukun. Dan tanpa banyak menjawab, Meng langsung saja menarik pedangnya. Tentu saja para prajurit Hun tak ada apa-apanya dengan keahlian bela diri Meng. Putra mahkota Hun langsung turun dari kudanya dan kemudian langsung menyerang Meng. Dalam pertarungan mereka, Meng yang sebelumnya telah mengalami luka dalam terkena tendangan si putra. Meng dan putra lalu lanjut saling tebas sampai akhirnya putra berhasil menikam Meng. Tapi sebelum Meng tiada, dia bisa menghabisi putra dengan jurus pedang panjangnya. Di sisi lain, Hua Jun yang sedang mengantar paket mendapat insiden tergelincir dan kuda milik Meng masuk jurang. Dengan susah payah meskipun dia terluka, Hua Jun berusaha pergi ke tempat Huo Kubing berada. Berkat perjuangannya yang tak kenal sakit, Hua Jun pun berhasil mengirim paket tersebut untuk diberikan kepada Huo Kubing. Namun, setelah perjuangan yang cukup berat itu, Hua Jun pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke masa sekarang, Wan. Setelah tersadar dari meditasinya, Profesor dan Wan pun merasa ada yang familiar dengan gletser yang terletak jauh di depan mereka. Profesor lalu meminta izin kepada Herbert untuk OTW ke sana. Dan tak lupa mengajak Shinran dan membuat game yang ternyata bernama Leonardo, seperti kuda kesayangannya Hua Jun. Setelah sampai, mereka pun masuk ke gua es itu. Mereka pun menjelajah dan sampailah pada jalan buntu. Profesor langsung mengajak pulang, tapi tiba-tiba setelah mereka berhenti, tak lama kemudian mereka menemukan kuil suci suku Hun. Dalam kuil itu terlukis totem yang sama seperti milik Meng Yun. Tak berapa lama muncullah Herbert yang ternyata wajahnya mirip dengan si putra. Herbert ke sana dengan tujuan ingin mengambil apa yang dia rasa menjadi miliknya. Profesor lalu membaca naskah pada dinding, di mana intinya orang-orang yang serakah akan dihukum jika masuk ke dalam.
Kemudian salah satu anak buah Herbert menemukan ruangan besar di balik dinding dengan alatnya. Herbert lalu mencoba menggunakan TNT untuk meledakkan tembok itu. Namun profesor dan teman-temannya mencoba menghalangi niat Herbert. Tapi kemudian setelah bisa melubangi tembok itu dengan bom, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam kuil. Mereka pun ditampakkan dengan patung-patung es yang indah, dan yang paling dicari pun akhirnya muncul, yaitu patung perunggu emas sebagai pemujaan bagi para dewa. Melihat Herbert kayaknya yang akan melakukan sesuatu, profesor bilang jika yang akan Herbert lakukan adalah kesalahan dan bisa dipenjara. Namun karena tak sejalan, tim profesor pun akhirnya dilawan dan diborgol. Namun ada salah satu penjahat baik yang memberi mereka sebuah pisau untuk melarikan diri. Selain itu, anak buah Herbert mulai mencari harta karun lain dengan alat mereka. Sedangkan Herbert mengambil liontin dari profesor dan lalu menyuruh anak buahnya untuk mengebom pilar es di tempat itu. Sebelum mengebom, profesor mencoba mengagalkan aksi mereka dan Herbert pun yang mengetahui itu langsung menembaki mereka. Wang lalu berinisiatif membantu profesor dengan berjanji kepada Shinran jika dia akan kembali dan menjadi pacarnya jika perang itu usai. Akhirnya Leonardo pun membawa Shinran keluar dari tempat itu. Tapi kemudian terjadi baku tembak yang tak sengaja melukai si Leonardo. Di sisi lain, penjahat baik yang membantu profesor ketahuan mematikan bom dan lalu dihabisi oleh Herbert. Herbert lalu mengejar profesor. Namun, profesor yang pintar membujuk Herbert jika ada patung emas lagi. Dan hanya dia yang tahu tempatnya. Profesor pun menyerahkan senapannya yang tak ada pelurunya untuk mendekati Herbert. Dan pertarungan jarak dekat pun dimulai. Lalu, dengan sebuah kesempatan, profesor menembak gas metana beku di bawahnya. Sehingga terjadi letupan api. Profesor pun lanjut memulai aksi kungfunya ala Jackie Chan dan langsung menghajar anak buah Herbert. Setelah itu, Profesor dan Herbert pun lanjut bertarung. Mereka saling tonjok dan saling tendang untuk memperebutkan liontin sakral suku Hun. Setelah berhasil menumbangkan Herbert untuk sementara, Profesor menyuruh Wang lari untuk menolong teman-temannya. Namun di saat akan kabur, Herbert menembakkan panah ke arah mereka. Sehingga Wang melindungi Shinran dan akhirnya terkena panah. Beruntungnya yang terkena panah hanyalah tas milik Wang. Di dalam, Profesor sedang sibuk menghajar anak buah Herbert dan menunggu bantuan datang. Dia lalu diserang Herbert dengan panahnya dan juga hook, sehingga membuat Profesor terluka. Namun, di saat ada celah, Profesor pun menendang Herbert. Herbert pun bisa kembali bangkit dan lalu menekan tombol bom untuk mengambil patung emas itu. Sayangnya Wan, patung itu malah mengenai dirinya sendiri sehingga Herbert pun tak bisa apa-apa. Di saat Profesor akan menolongnya, tak sengaja Profesor malah terjebur ke dalam sungai Gletser bersama patung tersebut. Ternyata emas yang dicari-cari ada di dalam Gletser. Beruntungnya ada sebuah keluarga yang tengah liburan dan memancing di sana dan membuat Profesor terselamatkan. Setelah kejadian itu, mereka berempat pun terselamatkan. Mereka membuka sebuah konferensi pers di mana secara tak sengaja ada nona-nona yang mirip dengan Meng Yun datang ke tempat itu. Profesor lalu menceritakan kisahnya yang berhubungan dengan masa lalu mereka, di mana Huo Gubing menemukan Meng Yun yang ternyata sudah wafat. Dukung Agung yang menemani Huo cerita jika Meng Yun mengorbankan dirinya dalam mencari penawar untuk Huo. Alasan Meng Yun melakukan itu adalah karena Huo Gubing sudah pernah menyelamatkannya dahulu dengan tulus ikhlas. Dan kemudian film pun
孟玉宁愿牺牲自己，也要救活你。分落叶不尽，如好梦般去长进。The End. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika meja bisa berbicara, pasti dia tak akan mau dijadikan meja. Oke, seperti biasa buat kalian yang pengen Maman mengalur sebuah film, langsung komen yo Wan. Akhir kata, jamu rasanya pahit tanpa adanya gula. Maman mau pamit dan sampai jumpa.